Sudah lama juga ya kita nggak bicarain Anies Baswedan. Saya sudah memprediksi sejak beberapa bulan lalu ketika Anies sudah turun dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, maka intensitas percakapan tentang dia otomatis akan turun juga. Anies nggak punya panggung besar di mana kebijakan-kebijakannya dibicarakan, baik itu pro atau kontra. Dan menariknya, tim sukses Anies juga ternyata nggak kreatif untuk membuat sebuah gerakan supaya Anies terus dibicarakan. Mereka itu seolah-olah mati gaya, nggak tahu apa yang harus dilakukan di tengah naiknya tingkat pembicaraan antara Prabowo dan Ganjar. Survei Anies juga dari bulan ke bulan terus merosot ke posisi bawah karena mungkin nama Anies sudah tidak menarik lagi dibahas di tingkat nasional. Mungkin kalau tingkat RT atau maksimal kecamatan masih ada lah yang bahas Anies. Sejak kasus korupsi BTS yang menimpa kadernya Nasdem yang juga mantan Menkominfo Johnny G. Plate, roadshow Anies pun mendadak lenyap. Biasanya dulu dia masih sering naik jet pribadi kemana-mana. Sekarang mungkin dia cari panggung debat di mana-mana, ikut podcast di mana aja, supaya ada yang bicarakan namanya. Tapi ya nggak seramai dulu, seperti ketika dia menjabat Gubernur DKI dan bikin kebijakan-kebijakan aneh yang jadi bahan ketawaan, sekaligus juga jadi bahan pembicaraan. Kegiatan Anies sekarang benar-benar murah meriah, nggak ada lagi kumpulan massa. Kalaupun ada, jumlah massanya yang sudah jauh berkurang. Sudah jarang juga Anies jadi bahan pemberitaan, karena media lebih tertarik bahas gerakan Prabowo dan Ganjar yang seperti pertarungan yang kencang, sedangkan Anies ditinggal sendirian. Begitu juga kelompok agama garis keras yang dulu dijagokan oleh Anies sebagai kekuatan utama. Karena mereka dulu yang memenangkan Anies menjadi Gubernur DKI. Sekarang tiba-tiba hilang seperti ditelan malam. Padahal dulu Anies nyalon jadi presiden karena menganggap ini adalah momen yang tepat. Di saat kelompok garis keras yang dulu juga adalah pendukung Prabowo marah ke Prabowo karena dia bergabung dengan kabinetnya Jokowi. Anies dan Nasdem menganggap bahwa momentum ini jangan disia-siakan karena perhitungan mereka akan ada muntahan besar suara yang harus segera diambil alih dari pendukung Prabowo. Tapi ternyata yang namanya muntahan suara dari pendukung Prabowo itu nggak datang juga. Padahal dulu mereka juga yang menjanjikan suara ke Anies kalau Anies nyalon jadi presiden. Buktinya ketika suara Anies turun terus, nggak ada gerakan apapun dari kelompok garis keras itu supaya namanya Anies naik lagi. Minimal kayak dulu lah di tahun 2017 ada acara kumpul-kumpul di Monas yang dihadiri oleh 200 juta orang. Belum lagi ada masalah di antara koalisi pendukung Anies, terutama dari Nasdem dan Demokrat yang sama-sama ngotot berebut siapa calon wakil presidennya Anies. Dan Demokrat seperti biasa pengennya Agus Yudhoyono yang jadi calon wakil presiden. Kalau enggak, mereka ngancem-ngancem mau keluar dari koalisi. Nasdem nggak mau, karena kalau Anies dipasangkan dengan Agus, hasil survei sudah memperingatkan bahwa mereka akan kalah. Agus bukannya jadi faktor penambah suara Anies, karena irisan pendukungnya itu sama. Jadi akhirnya di media, elit Demokrat dan elit Nasdem itu saling menyalahkan, saling tunjuk-tunjuk muka. Tapi meskipun mereka ribut, tetap aja beritanya nggak mengalahkan pindahnya Budiman Sujatmiko ke Prabowo atau berita Ganjar sedang makan di warung misalnya. Nggak ada yang mau membahas Anies lagi karena dianggap sudah lewat dan ketinggalan zaman. Ya, karena Anies sekarang memang bukan siapa-siapa, ngapain juga dibahas panjang-panjang. Saya sih masih tetap bertahan dengan analisa saya dulu, bahwa di akhir tikungan Nasdem akan out, Demokrat juga akan out, dan PKS udah ngacir gabung dengan Gerindra, sahabat lamanya.
Anies akan gagal masuk dalam kontestasi Pilpres 2024 karena dia tidak punya partai pendukung dan Pilpres nanti hanya akan diikuti oleh dua pasangan calon saja, yaitu Prabowo dan Ganjar. Kalau Anies, silahkan gabung sama Amin Rais dan Rizal Ramli saja. Minimal dia bisa mengisi hari tua dengan terus-menerus ngomel tentang pemerintahan yang selalu buruk di mata mereka. Seruput kopi dulu Denis. Hidup itu memang tidak seindah kata-kata.